Ya, salam Just Talk. Review dua pertandingan yang menurut gue seru. Seru dalam arti banyak gol, tapi bukan berarti mainnya selalu bagus. Terutama Spanyol Kroasia. Kita mulai dari itu, Spanyol Kroasia. Dari sisi permainan, di depan Morata as always, tapi kali ini Sarabia main di kiri bukan di kanan, dan Ferran Torres di kanan. Terus siapa namanya di tengah sama, dan di belakang Eric Garcia dipercaya bareng Laporte. Oh ya, Alba nggak main, Gaya yang main sama Aspi. Oke, jadi di atas kertas oke. Sementara ketemu Kroasia lawannya ya habis turnamen ini setengahnya masuk panti jompo. Udah bener-bener nggak ada regenerasi, udah sangat nggak layak bermain di turnamen selevel ini ya. Nah, Morata ini kan kita tahu bapuknya itu minta ampun. Dia bekerja keras absolutely, cuma first touch-nya itu atau visi bermainnya dan finishingnya itu jelek banget, asli jelek banget. Dan itulah membuat Spanyol beruntung Spanyol banyak pemain yang bisa cetak gol, bukan Morata doang. Dapat di 20 menit pertama dapat 2-3 peluang besar yang harusnya cetak. Koke juga, Koke itu emang susah cetak gol dan kemarin terbukti. Tapi defense-nya, lu kalau zona defense lu geser kiri karena selalu ada celah, oke? Nah, pada saat pemain lawan passing lewat celah itu, yang lu lakukan adalah balik. Transisi ini harus cepat, oke? Satu. Kedua, antar defense paling belakang dan tengah itu jaraknya sejauh mana, ya? Kalau lu terlalu jauh, let's say di atas 9 sampai 12 meter, itu gampang sekali dimanfaatkan oleh lawan yang punya teknik dasar bagus, yang punya passing control bagus, oke? Either lu main lebih rapet 5-7 meter, either lu ngepres. Ini kan enggak, dia tetap di atas, di luar kotak penalti, dan jaraknya itu sangat jauh antar pemain di defense ya, sehingga gampang sekali dimanfaatkan oleh Spanyol dengan terupas-terupasnya. Transisinya juga lambat. Maka dari itu pas 1-0 untuk Kroasia, gue bilang ya dikit lagi, gue tweet dikit lagi ini jebol, dan terbukti jebol. Harusnya sih mereka bisa unggul, tapi ya kalau di depan namanya Morata ya susah juga. Masuk babak kedua lebih fluid, dapat 2 gol lagi, 3-1. Selisih 2 gol is not enough. Oke, lu turunkan semangat Kroasia. Kroasia ini kan tim tarkam. Gue cuman lihat 1 atau 2 momen di mana mereka bangun serangan dengan sekali 2 kali sentuh. Sisanya dribbling lah, ke sayap lah, crossing gak jelas, passingnya gak masuk. Menit 70 diganti itu Eric Garcia yang mainnya bagus, yang rapet, nyaris gak ngasih kesempatan kepada Kroasia, sama Sarabia yang kebetulan juga lagi main bagus. Ini gue gak habis pikir, lu belum kill the game, lu belum cetak gol ketiga. Terjadilah yang ditakutin oleh banyak fans Spanyol. 3-2 lewat bola atas, 3-3 lewat bola atas. Bahwa Kroasia main oportunis somehow gue masih paham, apalagi menjelang akhir-akhir menit, crossing aja, ya kan? Kenapa? Karena mereka, they cannot kill the game. Bagaimana lu bisa kill the game dengan pemain kayak Morata ini? Ada yang bilang di Twitter, aduh emang kepintaran netizen, ya Morata dimainin karena dia bekerja keras. Emang Gerard Moreno gak bisa kerja keras apa? At least Moreno sudah membuktikan bahwa killer instingnya di La Liga lebih besar daripada Morata. Tapi ya gue gak ngerti lah. Beruntung Spanyol dapat gol yang keempat dan kelima. Berkat itu gue rasa Morata salah nendang itu sampai bisa ke atas ya. Terus Oyarzabal. Tapi intinya adalah
Kroasia ini kan kasarnya udah habis. Lu nggak bisa bermain oportunis terus dan berharap dapat gol jatuh dari langit dengan heading-heading. Itu gol keduanya, gol ketiganya Kroasia ya. Kalau kipernya Oblak atau De Gea keluar kipernya. Walaupun Unai Simon refleksnya bagus nahan 2 kali, tapi dia gue lihat nggak begitu bagus dengan bola-bola atas. Dan ini bisa jadi apa namanya? Jadi titik lemah kalau ketemu contoh Prancis dengan Benzema yang kuat dengan bola atas, dengan Varane yang kuat dengan bola atas. Jadi untuk gue sih sangat layak masuk. Kroasia ini nggak layak masuk kalau gue bilang. Jadi Spanyol ketemu Prancis ya, juaranya Prancis kalau nggak salah. Belgia ketemu Italia, dan Belgia ketemu Italia nggak ada si De Bruyne sama Hazard baru gue lihat. Oke. Kita masuk ke match berikutnya, Prancis lawan Swiss. Akhirnya ada benar-benar kejutan. Kalau kemarin Belanda kalah lawan Ceko, itu juga kejutan, tapi layak kalah karena Belanda hancur-hancuran. Belanda ini kan tim mediocre. Jadi kemarin mainnya benar-benar mediocre. Tapi Prancis juara dunia dengan begitu banyak pemain bintang di usia yang masih muda. Beda kayak Kroasia. Kroasia usia kan 60 plus semua. Prancis yang nyaris nggak ada yang tua kalau nggak salah. Ya mungkin Giroud 31, 32 itu udah termasuk tua. Yang lain masih dalam prime umurnya. Nggak bisa singkirkan Swiss. Berkat apa? Satu, kearoganan pemainnya. Kedua, miskin taktiknya Deschamps. Itu udah puluhan kali gue bilang. Lu kalau punya tim sekualitas Prancis, itu harusnya ball possession itu minimal lawan tim kayak Swiss ya. Ball possession itu 75%, lu high press dengan 45 pemain. Pada saat lu high press dengan 45 pemain, mereka lu paksa main bola atas. Bola atas ada 3 pemain yang kuat di udara. Varane, Longley dan si Kimpembe. Jadi what's the problem? Bermain dengan dua DM, gak ada masalah sama sekali. Cuman yang jadi masalah mereka itu ngepresnya. Ntar gue buka iMac gue dulu. Mereka itu ngepresnya hanya dengan 2-3 orang sehingga Swiss bisa keluar. Apakah Swiss bagus? Gak ada bagus-bagusnya, biasa banget. Tapi mereka punya fighting spirit tinggi. Mereka itu benar-benar memanfaatkan kearoganan dari timnas Prancis ini. Swiss ini kan juga main 3-4-3. Sebenarnya gue bingung kenapa harus main 3 back kalau lu nggak bisa mengeksekusi kalau bermain dengan arogan. Lu lihat Swiss bermain very simple. Passing ke orang yang kosong, udah sesimpel itu. Tapi sirkulasi bola juga lambat. Dan textbook di babak pertama passingnya ke kiri terus. Unggul 1-0. Gue bingung Langley mau ngapain itu pas gol pertama. Muter-muter sendiri nggak jelas. 1-0 heading. Terus dapat penalti, nggak masuk. Gue bilang ini mentalnya udah drop. Dalam berapa menit langsung 2-1. Ini gue lihat ya di menit-menitnya. Nggak masuk penalti itu menit 55. Oke. Terus menit 57, 2 menit kemudian Benzema gol. Benzema itu dikasih passing sama Mbappe di belakangnya loh, dan toh dia bisa dapat itu bola. Gol kedua 2 menit kemudian 2-1. 2-1 ini sebenarnya mereka udah ngedrop, udah bener-bener ngedrop abis. Swiss apa yang bisa dilakukan Swiss? Ya lebih fight lagi, main banyak otot aja. Karena dari sisi permainan ya so-sonya mereka Prancis peluangnya jauh lebih banyak, setengah peluang. Dapat 3-1 Pogba. Lihat dari selebrasinya udah kelihatan sombongnya minta ampun. 3-1 nggak masalah.
Terus ke menit 81:32 heading. Siapa yang salah? Varane. Nggak nunggu sama sekali. Nggak lama kemudian, menit 90, 9 menit kemudian, Pogba kelamaan pegang bola. Udah tahu ada 2 orang di depannya, 1 di sampingnya, tetap kontrol bola, bukan sekali sentuh. Gone. Gol ketiga salah siapa? Kimpembe. Jadi 3 pemain belakang ini bikin kesalahan semua. Walaupun asisnya Saka itu keren banget ya, di capping sama Gavranovic, masuk 3-3 extra time, masuk ke penalti. Koman masuk. Ini juga, aduh, gue bingung lihat tim kayak begini. Jarak itu terlalu jauh antar pemain, sehingga banyak sekali dribbling. Lu nggak bisa bikin kombinasi, lu ngandelin skill. Nah, kombinasi ini terjadi di depan antara Benzema, Griezmann, tapi it's just not good enough. Mbappe butuh begitu banyak peluang untuk cetak gol, dan bahkan dikasih penalti pun nggak bisa cetak gol. Ini pemain, gue bilang turnamen ini udah drop. Tahu kapan ngedropnya? Menurut gue ya, pada saat dia ngoceh-ngoceh soal Giroud. Giroud bilang, oh ya, di match setelah match pertama gue nggak dapet bola dari dia di presscon. Terus dia bales, dia bilang harusnya Giroud nggak ngomong begitu di publik. Harusnya kita bisa bicarakan. Lu kalau punya, lu itu masih bocah kemarin sore. Giroud itu jauh lebih senior. Harusnya dia di presscon bilang, iya, gue salah, gue sudah minta maaf sama Giroud dan gue akan bermain lebih bagus lagi. Case close. Ini enggak, masih ngelawan bla bla bla. Ini yang gue sebut kalau orang bilang star syndrome ya. Kalau gue dengan bahasa simple, songongnya minta ampun. Ini pemain nggak akan kemana-mana kalau terlalu sombong. Banyak sekali pemain yang bakatnya luar biasa, tapi berkat kearoganannya ya kayak Mbappe, kayak begini. Dan dari match ini benar-benar salah Mbappe. Dia yang mendapatkan begitu banyak peluang untuk kill the game, disia-siakan. Bahkan penalti nggak masuk. Di turnamen ini pun nyaris nggak kelihatan Mbappe, atau bisa bilang nggak kelihatan sama sekali. France pulang, kalau gue bilang Prancis dengan begitu banyak kualitas ketemu Swiss main kayak gitu, udah satu negara bubarin aja. Kita tunggu lagi kejutan apa lagi yang terjadi. Mungkin besok. Thanks for watching.